Manusia sebagai makhluk yang dikaruniakan akal dan budi, tak henti-hentinya menciptakan hal-hal baru untuk memberikan keuntungan bagi hidupnya maupun orang lain. Jika melihat sejarah dahulu, manusia purba hidup secara nomaden hingga berangsur-angsur menjadi bercocok tanam, berburu, hingga memiliki ragam profesi. Kebudayaan yang dulunya dilakukan oleh nenek moyang kita telah mengalami banyak sekali perubahan, karena manusia menciptakan berbagai inovasi, globalisasi, akulturasi, dan revolusi. Pada Senin 9 September 2024, kelompok kami melakukan kunjungan ke Perpustakaan Universitas Negeri Medan. Di sana terpampang barcode yang digunakan sebagai akses masuk pengunjung perpustakaan dengan menggunakan aplikasi. Kita juga bisa mencari informasi buku lewat komputer yang ada di sana. Ini merupakan salah satu bentuk kemajuan digitalisasi. Kemajuan zaman membuat semuanya menjadi lebih mudah. Namun, apakah benar kemajuan tersebut memberikan dampak yang positif? Nyatanya tidak. Budaya membaca buku fisik sudah mulai pudar. Bahkan kami menemukan pengunjung perpustakaan yang malah beristirahat dan sibuk dengan ponselnya. Padahal perpustakaan harusnya digunakan sebagai tempat membaca. Selain itu, budaya membaca mulai punah karena orang lebih memilih pergi ke mall, berbelanja, menonton film, dan nongkrong di kafe. Tempat kedua yang kami kunjungi adalah pasar tradisional. Di sini kita masih berbelanja dengan cara pembayaran tunai, kita berinteraksi satu sama lain, tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Jadi kami akan mewawancarai salah satu pedagang di pasar MMTC. Nah, kami mau nanya-nanya nih Bang, kalau di tempat Abang di lapak Abang ini boleh nggak bayarnya pakai QRIS? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Menurut Abang lebih efektif mana? Misalnya kita pakai QRIS atau lebih enak pakai uang langsung gitu? Tergantung ya Kak. Terkadang pembelinya pakai uang tunai juga, ada juga yang pakai QRIS gitu. Berarti sama-sama lah ya Bang? Sama Kak. Sama. Tapi dengan adanya QRIS lebih mudah nggak sih Bang? Lebih terbantu sih Kak, nggak repot. Iya nggak repot ya Bang. Orang yang nggak bawa uang pun bisa langsung beli. Bisa belanja. Berbeda halnya ketika kita berada di mall. Kita dapat melakukan pembayaran non-tunai atau dengan menggunakan barcode. Tentu saja hal ini dapat mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan zaman membuat semuanya menjadi lebih mudah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Unimed. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu Bang. Saya pegang harus. Nama saya Denny Kurniawan. Kebetulan saya salah satu store leader yang ada di toko ini. Izin untuk bertanya nih, menurut Abang nih, bagaimana menurut Abang penggunaan teknologi di toko ini, misalnya mesin kasir otomatis, aplikasi belanja online, apakah teknologi memudahkan atau justru menyulitkan pengalaman Abang sendiri? Sejauh ini mempermudah ya, karena selain mempersingkat waktu juga kita kan namanya kerja di sini tuh berorientasi dengan target. Ya, jadi adanya hal itu lebih memudahkan kita untuk bertransaksi sehingga kita bisa mengejar target tuh. Selanjutnya nih, bagaimana menurut Abang dengan adanya metode pembayaran non tunai seperti QRIS, apakah lebih memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran? Ya, kalau untuk mempermudah ya jelas mempermudah ya, karena kan yang kita tahu saat ini handphone hampir semua itu diakses dari handphone gitu ya. Jadi dan nggak semua orang itu kalaupun punya debit nggak selalu dibawa, sehingga adanya QRIS mungkin lebih mempermudah, ya pasti mempermudah sih sebenarnya, mempermudah buat bertransaksi. Terima kasih ya Bang. Nah, itulah berbagai peradaban yang telah dilakukan oleh manusia. Kemajuan digitalisasi, mulai hilangnya budaya membaca, bangunan yang semakin modern, dan kemudahan bertransaksi. Peradaban manusia memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Sekarang tergantung diri kita masing-masing, ingin menempatkan diri kita di hal-hal yang positif atau justru sebaliknya. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih.